bahwa hidup di dalam Tuhan haruslah hidup dalam sukacita yang diekspresikan. Tidak hanya sebagai sukacita dalam diri saya sendiri, tetapi sukacita yang dibagikan. Pace bene saudara-saudari, selamat jumpa dalam renungan Komsos Kapusin Sibolga bersama saya, Saudara Julius Simatupang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita akan mendengarkan bagaimana kisah Maria setelah mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Dia segera bergegas mengunjungi saudaranya Elisabet. Kunjungan itu menjadi kunjungan yang penuh rahmat, penuh berkat. Betapa tidak, ternyata kedua perempuan yang luar biasa itu, yang sungguh dipilih oleh Allah dalam rencana keselamatannya, dengan segala persoalan hidup mereka pun toh bisa mengalami sukacita dan kegembiraan. Perlu kita ketahui tentu, seperti sudah biasa kita dengar dari tahun-tahun sebelumnya ketika kita merayakan Natal, Maria itu mengandung di masa mudanya oleh Roh Kudus. Sesuatu yang sulit barangkali dijelaskan, khususnya dalam budaya Timur Tengah. Dia belum hidup bersama dengan suaminya, dengan tunangannya itu Yusuf, tapi dia Elisabet sebaliknya di masa tua. Dia sebetulnya tak mungkin lagi dalam pikiran manusia akan mengandung, tetapi ternyata toh dia mengandung. Itu kelak Yohanes Pembaptis. Keduanya mengalami suatu pengalaman yang begitu sulit. Mungkin hal itu bisa kita mengerti untuk sedikit bersering dengan kerabatnya itu, untuk menemukan pengalaman, untuk saling meneguhkan dan berbagi cerita. Barangkali itulah yang menjadi alasan kunjungan Maria kepada Elisabet. Akan tetapi pengalaman yang begitu manusiawi, yang begitu biasa itu, yang insani itu, menjadi sebuah pengalaman adi kodrati. Penginjil Lukas mencatat bahwa tatkala Maria menyampaikan salam, bayi di dalam kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan, seolah-olah mengenali siapa Maria itu. Begitupun dikatakan, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena dorongan Roh Kudus itulah Elisabet berucap bahwa Maria itu adalah yang terberkati. Maria dikenali sebagai Bunda Allah, dan itu pengalaman pengakuan yang sangat asli tentang Maria sebagai Bunda Allah. Dari perjumpaan antara Maria dan Elisabet muncul sukacita. Sukacita itu lahir dari pengenalan akan karya Tuhan. Itulah salah satu poin yang bisa kita renungkan. Satu pengenalan akan karya Allah dalam kehidupan. Nah, itu kita lihat tadi bahwa ketika Elisabet mendengar salam Maria, mengenali siapa yang telah datang menyapa mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Anaknya melonjak kegirangan. Memang dalam pengalaman orang beriman, manakala meyakini, mengenali suatu karya Allah ada dalam hidupnya, dalam pengalaman hidupnya, maka kegembiraan, sukacita akan terjadi. Itu salah satu bagaimana pengalaman kita juga akan karya Allah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari sangat menentukan bagaimana kita mengalami sukacita. Maria selain mengenal atau mencoba mengenal karya Allah, tetapi juga dia menerima dengan iman, dengan keberanian menerima apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Saya yakin perjumpaan Maria dan Elisabet semakin memperteguh, memperkuat iman mereka. Karena dengan bertemu, dengan mendengar, dengan melihat pengalaman orang lain tentang pengalaman hidupnya yang mungkin juga sulit atau apapun warna pengalamannya, akan memperoleh satu cahaya, akan memperoleh pengalaman kehidupan yang baru, pemahaman atau pengertian yang baru dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, ajakan apa yang lebih tepat untuk kita kemudian? Ternyata sukacita itu selain sebagai suatu karunia pemberian dari atas, adalah juga yang kita usahakan, yang kita bangun, dan yang kita pupuk di dunia ini. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Gaudete et Exsultate
mengajak bahwa sukacita menjadi ciri khas orang Kristen, dan bahkan itu termasuk menjadi ciri kekudusan di zaman sekarang ini. Semakin terlihat di zaman ini bahwa sukacita sejati semakin sulit karena orang pada zaman ini semakin digiring pada sukacita yang tidak sejati. Paus Fransiskus menyebut sukacita konsumeristik dan individualistik. Orang menjadi lebih nyaman tertutup pada dirinya, tidak terlalu terbuka pada komunitas, pada perjumpaan dengan antar sesama. Tetapi itu kemudian membawa orang pada keterkurungan dirinya dan akan mengalami kesepian. Tetapi dengan pengalaman diinspirasi oleh Injil hari ini, kita kemudian dibangunkan, disadarkan untuk terus membangun komunikasi real, komunikasi nyata, perjumpaan nyata dengan sesama. Karena di dalam perjumpaan itu kita semakin didewasakan. Kita juga semakin meyakini bahwa hidup di dalam Tuhan haruslah hidup dalam sukacita yang diekspresikan. Tidak hanya sebagai sukacita dalam diri saya sendiri, tetapi sukacita yang dibagikan. Semoga Natal yang semakin mendekat ini masih dapat kita perdalam lagi permenungan kita, supaya Natal ini menjadi suatu perayaan yang membahagiakan untuk kita semua. Pace